Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. Salah satu skill dari Barbarian King yang menurut gua pasti akan digunakan hampir 90% classer yang main Clash of Clans. Apalagi kalau bukan sarung tinju raksasa. Apakah memang se-OP itu skill dari Barbarian King ini? Bagaimana dengan skill yang lainnya? Apakah cuma jadi pajangan aja atau terlalu jauh gap antara skill yang lainnya? Oleh karena itu di video kali ini gue akan rate skill dari Barbarian King mulai dari yang paling kurang sampai yang paling OP. Sekali lagi ini penilaian subjektif dari gue. Kalau kalian mungkin punya penilaian yang lain silahkan komen aja di kolom komentar. Dan di sini gue menilainya berdasarkan objektivitas dari skillnya dan tentunya berdasarkan seberapa efektif skill ini ketika kalian gunakan. Dan di sini gue tidak menggunakan kombinasi, jadi skillnya berdiri dengan sendirinya. Efektivitasnya misalnya kayak seberapa besar damage yang diberikan, kemudian targetnya berapa, dan seberapa mudah kalian bisa menggunakannya tanpa harus menggunakan bantuan spell maupun skill dari pahlawan yang lain. Oke, langsung saja menurut gua dari posisi ke-6 yang paling kurang menurut gua, apalagi kalau bukan boneka barbar. Di sini ketika kalian mengaktifkan ability dari Barbarian King ini, dia akan mengeluarkan Barbarian yang kecil coy, yang sering kalian lihat di awal kalian buat TH. Mungkin untuk skill yang ini masih cocok-cocok aja kalau misalnya di TH 7, 6 bahkan mungkin 8 masih oke-oke aja. Karena untuk counternya masih agak sedikit cuy. Nah di sini juga akan bertambah seiring dengan levelnya. Jadi semakin tinggi levelnya juga semakin banyak barbarian yang akan dikeluarkan. Tapi HP-nya lumayan kecil, cuman di 200-an aja, sehingga kena satu mortir aja udah setengah HP-nya atau bahkan udah habis gitu. Dan itulah kenapa gua simpan di posisi ke-6. Karena untuk di TH12 ke atas, bahkan dari TH9 ke atas, itu udah tidak terlalu sering digunakan, bahkan jarang banget digunakan. Termasuk gua. Karena counternya terlalu banyak dan ya mungkin hancurin satu defense saja itu udah syukur banget. Itu di posisi ke-6. Kemudian menurut gua di posisi ke-5 yang masih kurang juga, yang bahkan jarang digunakan adalah botol amarah. Walaupun kalau kita lihat dari skill ketika diaktifkan itu akan menambah kekuatan yaitu 135%. Artinya 100 kali lipat lebih dari skill atau kekuatan di awal. Namun kalau misalnya kalian main di TH 10, 11, 12 dengan kondisi defense yang lumayan tebal, bahkan untuk hancurin satu tambang emas dan elixir saja itu lumayan lama. Ya kembali lagi, semakin tinggi TH kalian itu akan semakin banyak defense. Dan kalau misalnya kondisinya seperti ini dengan damage yang misalnya damage di awalnya hanya berapa aja, kemudian ya 2 kali lipatnya, ya tidak akan terlalu berpengaruh besar ketika kalian melakukan war gitu. Nah, di sini menurut gue ya kembali lagi hampir sama dengan yang ke-6 tadi, itu hanya cocok-cocok aja menurut gue di TH ya mungkin 8 ke bawah gitu. Dan ya ini sangat tergantung dengan pemilihan skill kedua yang kalian kombinasikan dengan botol amarah ini. Mungkin aja cocok kalau misalnya kalian kombinasikan dengan sarung tangan raksasa, itu mungkin mulai cocok-cocok aja. Tapi di sini gua penilaiannya per skill, bukan berdasarkan kombinasi. Mungkin itu akan kita bahas di next videonya. Jadi menurut gua ini udah pas banget di posisi ke-5. Salah satu mungkin kelebihannya adalah peningkatan damage-nya yang melebihi dari 2 kali lipat damage di awal berdasarkan level dari pahlawan kalian, khususnya Barbarian King. Oke. Kemudian selanjutnya menurut gua di posisi keempat yang mungkin aja jarang digunakan tapi menurut gua lumayan oke, yaitu kumis vampir. Nah, dimana untuk kumis vampir ini dia akan terus bertambah damage. Walaupun kalau misalnya udah
sekali lagi di THT atas itu sangat sulit banget, apalagi kalau udah kena Inferno, udah kena artileri, itu ya hampir tidak bisa berbuat banyak. Dan juga salah satu kekurangannya, dia akan bertambah HP-nya atau penyembuhannya itu akan bertambah ketika dia sedang menghajar obstacle kalian, atau misalnya lagi kena defense kalian, dia baru bertambah. Jadi kalau misalnya posisi dari item-item itu lumayan berjauhan, itu sangat tidak worth it, karena dia akan bertambah HP-nya atau akan bertambah nyawanya ketika dia sedang menghajar defense kalian ataupun apapun itu, baru bisa bertambah. Sekali lagi, ini posisinya sangat berpengaruh ketika kalian menempatkannya di posisi yang serba salah sih sebenarnya. Kalau misalnya terlalu banyak defense, dia juga tidak akan terlalu bisa menahan lama, karena hanya penyembuhannya per serangan itu 200 aja. Bayangin kalau kena Inferno, kena artileri, apalagi kalau udah di TH 13 itu ada ketapel, mungkin kena 3-4 kali aja udah langsung hilang, karena hanya pertambahannya itu 200. Ini bukan persen cuy ya, jadi pertambahan HP-nya. Jadi misalnya HP-nya mungkin 3000, per kena satu kali itu serangannya akan bertambah 200. Sedangkan misalnya serangan dari Inferno, serangan dari ketapel di TH 13 sakit banget, dan itu mungkin tidak akan bertahan lama menurut gua. Dan kalau kita lihat dari efektivitasnya ketika misalnya nyerang, itu sangat sulit banget, karena targetnya one target, bukan multi target. Beda misalnya kalau kita lihat nanti skill-skill yang lainnya. Itu menurut gua udah pas banget kalau di posisi keempat. Tapi gimana menurut kalian? Komen aja di kolom komentar cuy. Oke, menurut gua di posisi ketiga yang gua tempatkan di sini adalah ini boy, sepatu bot gempa bumi. Sebenarnya ini OP banget cuy ya, terutama misalnya kalian pakai serangan darat, bawa ya mungkin yang lebih strong lah, yang bisa membuka jalan gitu. Ini sangat cocok banget. Nah, ketika misalnya kalian melakukan atau mengaktifkan skillnya, nah ini kerusakannya dia di 40% untuk itemnya atau defense-nya yang lain. Nah, itu biasanya menurut gua harusnya semua tembok itu hancur coy ya, di level TH yang sama. Bahkan di kalau misalnya kalian di TH 12 war ke TH 13 itu masih oke banget coy ya. Namun menurut gua ya terlalu banyak hal yang bisa menggantikannya coy. Misalnya kalau kalian udah di TH 12 udah ada mesin tempur, ya udah bisa buka dengan mesin tempur, atau bisa pakai penghancur tembok aja, itu bisa banget. Walaupun ini tentunya lebih luas, karena untuk kerusakannya dia itu hanya di 40%. Dan sekali lagi, mungkin worth it aja di TH 9 10 itu masih sangat worth it banget. Tapi kalau udah naik ke TH 12 13 terlalu mudah untuk counternya. Dan menurut gua banyak item-item yang bisa menggantikan dari skill ini. Ya seperti tadi, goblin mungkin, atau mungkin bisa saja mesin yang balon gitu, itu sama aja bisa menghancurkan tembok. Atau sekali yang penumpuk tembok aja, itu bisa juga menghancurkan dan juga membuka jalan untuk pasukan yang lain. Nah, walaupun selain dari fungsi yang tadi, ini juga lumayan cuy, karena dia bisa meningkatkan nyawanya bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat yang posisi keempat tadi, yang ini itu hanya 200 saja, tapi ini udah plus menghancurkan tembok dan juga plus peningkatan nyawanya itu 522. Jadi lumayan strong kalau misalnya kalian pakai skill ini. Sekali lagi, ini menurut gua. Kalau kalian punya versi lain, tulis aja coy. Oke, itu aja sih menurut gua dari posisi ke-6, ke-5, ke-4, dan posisi ketiga. Dan untuk posisi kedua, skill yang menurut gua lumayan OP, yaitu gua pilih ini. Kenapa gua pilih sarung tinju raksasa di posisi kedua? Menurut gua ya, salah satu kekurangannya, kenapa gua bukan di posisi pertama, dia harus berdekatan item-itemnya cuy. Yang kalian lihat seperti cuplikan di sini, itu harus berdekatan baru bisa optimal. Tapi kalau kalian mungkin udah rasain di TH 12, 13,
itu jarang banget defense atau item-item defense itu didekatkan secara rapat banget. Rata-rata itu udah menyebar gitu. Sehingga kalau kalian gunakan skill ini dan ya mau tidak mau biasanya kalau udah keserang defense lawan itu otomatis diaktifkan atau kalian aktifkan lebih awal, targetingnya itu kurang cuy ya. Karena kalau kalian lihat walaupun durasinya cukup lama cuy ya, ini udah mentok di TH12 di level 17 itu lumayan lama di 15 detik, jadi dia akan aktif selama 15 detik. Kemudian untuk kerusakan areanya itu cuman 2,5 petak dan pengurangan kerusakan itu 40%. Maksudnya kayak kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi yang kena itu bisa sekaligus banyak cuy. Maksimal menurut gua cuman di 4 item. Kalaupun itu rapat banget penempatannya. Dan itu sangat jarang ya kalau di TH12 itu, karena ya mungkin udah pada tahu terlalu banyak counternya bisa itu fireball juga terlalu tercounter kalau misalnya terlalu rapat. Ya salah satu pertimbangan lah kalau kalian menetapkan item-itemnya itu terlalu berdekatan, itu terlalu beresiko, terlalu mudah lah untuk diserang gitu. Kemudian untuk penyembuhan dirinya itu lumayan rendah, cuman di 34. Peningkatan kerusakannya hanya 125, bukan persen cuy, tapi damage-nya bertambah 125. Ya menurut gua lumayan kurang ya. Tapi salah satu kelebihannya adalah dia lumayan lama untuk ability-nya ketika aktif itu di 15 detik, padahal baru di level 17 itu cukup lama banget. Dan menurut gue ini juga akan tergantung banget sama kombinasi skill yang digunakan. Seperti tadi skill yang menurut gue cocok banget ya, kayak misalnya yang ini juga cocok banget. Nah mungkin ya salah satu kelebihan dari skill tadi itu bisa dikombinasikan dengan dua skill ini. Nah itu sangat cocok banget, apalagi misalnya bisa pakai ini juga, sepatu bot gempa, itu lumayan cocok untuk dikombinasikan dengan sarung tinju raksasa. Dari segi efektivitas ya akan efektif kalau misalnya kalian menggunakannya di momen yang tepat dan kondisi base atau desa lawan kalian itu lumayan rapet, itu sangat cocok banget. Dan ingat ketika ability-nya diaktifkan, tembok itu lumayan tebel cuy ya. Jadi terlebih dahulu kalian harus membuka jalan, kemudian baru menggunakan ability-nya. Ya lumayan sih, tapi mungkin tidak sekuat yang pertama ini, yang menurut gua akan sering dan bahkan hampir selalu gua bawa ketika war clan maupun war multi pemain, apalagi kalau bukan bola berduri. Kenapa gua menempatkannya di posisi pertama? Pertama, dia damage-nya lumayan besar cuy, bahkan sampai di 2250 di level 17 saja. Jadi ini akan terus bertambah kalau kalian upgrade untuk levelnya, tapi di TH12 ini udah mentok banget. Kemudian untuk targetingnya dia akan otomatis mengenai 8 item. Nah item itu bisa defense, bisa tambang gitu, bisa semuanya. Makanya bisa kali lagi penggunaan skill itu sangat penting banget. Untuk mungkin di video selanjutnya gua akan bahas gimana cara menggunakan bola berduri ini secara tepat dan benar dengan menggunakan kombinasi-kombinasi yang lain. Bisa skill dari archer, bisa juga menggunakan spell dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget kombinasi yang bisa digunakan. Kenapa juga gua memilih ini? Ini sangat cocok banget buat kalian yang mungkin tidak bisa mengarahkan skill. Nah, cukup di momen yang tepat aja, misalnya defense-nya banyak di sekitar situ, bisa kalian gunakan. Tapi ingat, damage-nya itu hanya di 2250. Jangan sampai kalian misalnya menargetkan artileri, Inferno itu tidak bisa hancur menggunakan bola berduri ini. Karena Inferno lumayan tebal, artileri lumayan tebal, apalagi sampai TH. Jadi butuh tambahan kombinasi yang lainnya. Tapi kalau kita lihat dari segi efektivitasnya, ini sangat efektif banget untuk digunakan coy. Orang yang tidak tahu main Clash of Clans baru main aja, tinggal pencet ability aja, ya udah otomatis 6 defense, 6 item akan hilang dengan sendirinya. Ini menurut gua sangat pantas di posisi pertama untuk skill Barbarian King untuk sekarang. Karena Barbarian King sampai saat ini belum ada penambahan lagi. Jadi mungkin aja akan yang lebih OP, tapi menurut gua untuk saat ini bola berduri masih yang paling mudah digunakan, paling efektif karena damage-nya lumayan besar. Dan ya aktifkan aja ability-nya,
Apalagi kalau pas banyak defense kayak archer tower kayak gitu-gitu, itu otomatis akan hilang. Lihat aja untuk damage-nya dan sesuaikan dengan defense lawan, itu akan jauh lebih efektif. Oke, itu menurut gua rate dari skill Barbarian Key mulai dari yang kurang banget sampai yang paling OP. Dan menurut gua untuk sekarang yang paling OP dan paling efektif untuk kalian gunakan adalah bola berduri. Untuk kombinasinya mungkin kita akan bahas di next video, dan kayaknya juga pernah gua bahas di video gua yang dulu-dulu. Kayak gitu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu di next video. Bye bye.